Setelah membahas tentang intek yang menjadi salah satu kata kuncinya adalah karakteristik peserta didik. Nah, hal yang lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil uji yang pada jenjang sebelumnya. Oh, ini tadi ya, Ibu hampir lupa ini yang sudah tadi Ibu bahas ya. Nah, kita masuk di poin berikutnya yaitu di kompleksitas. Apa itu kompleksitas? Jadi kompleksitas ini merupakan tingkat kesulitan dari mata pelajaran. Kalau ada dalam kaitannya dengan kompleksitas dalam kaitannya dengan KD berarti tingkat kesukaran atau kesulitan KD tersebut. Seperti kita ketahui, bahkan Anandaku sendiri pasti bisa merasakan bahwa beberapa komponen penjelasan pembahasan terkait konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran fisika itu memiliki tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Kadang ada pembahasan yang kita rasa itu lebih mudah, kadang ada pembahasan yang terasa lebih sulit. Nah, itu wajar-wajar saja karena memang di dalam kompleksitas untuk setiap materi ataupun setiap mapel itu memiliki tingkat kesukaran masing-masing. Nah, tingkat kesukaran ini bisa melalui expert judgment ya, atau penentuan nilai kompleksitas berdasarkan pakar ya, yang dianggap memang sudah jadi pakar dalam hal pembelajaran fisika. Bisa dibahas melalui MGMP ya, Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran, untuk mengetahui hasil analisis KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Ini ternyata jadi beberapa hal ini yang uh, dibahas di bagian pembahasan terkait dengan kompleksitas. Jadi kata kunci kompleksitas itu adalah tingkat kesukaran. Yang terakhir adalah daya dukung ya. Jadi ada 3 tadi ya, kalau kita bisa lihat ini contohnya ada kompleksitas, daya dukung dengan intek. Kita masuk di poin terakhir yaitu daya dukung. Daya dukung ini di mana menggambarkan tentang kondisi satuan pendidikan ya. Di antaranya meliputi pendidik, jadi misalnya nilai uji kompetensi guru. Jadi setiap guru itu misalnya mengajar fisika itu berbeda-beda ya. Misalnya nih Ibu, karena sudah sangat lama lagi tidak mengampu mata kuliah yang ada kaitannya dengan fisika, ya paling yang tersimpan di otak Ibu hanya sampai sebatas tingkatan fisika dasar ya. Kalau misalnya yang lebih pedalaman ya tentu Ibu butuh referensi juga. Nah, jadi untuk dari segi beberapa faktor berpengaruh, nah inilah ketika seseorang semakin sering membawakan suatu mata kuliah tertentu, tentu daya dukungnya itu akan lebih memadai ketimbang yang jarang. Jadi makanya Ibu kadang berpikir sesekali Bu mau ambil hitungan juga daripada nanti tidak terlatih ya. Ini salah satu curcol Ibu di bagian video ini. Yang kedua adalah jumlah peserta didik dalam satu kelas. Ini juga tentu harus jadi pertimbangan ya karena melayani atau mengajar siswa dalam skala kecil atau skala besar tentu memiliki persiapan yang berbeda. Kemudian predikat akreditasi dan kelayakan sarana dan prasarana. Jadi daya dukung ini tadi bulangi terkait dengan kompetensi pendidik, yaitu kita sebagai pengajar, kemudian jumlah peserta didiknya, akreditasi sekolahnya, dan kelayakan sarpras dari sekolah tersebut. Tentu itu harus jadi pertimbangan ya. Setelah menentukan nilai aspek karakteristik dari 3 aspek tadi, maka KKM-KD kompetensi dasar untuk sebagai dasar dalam menentukan KKM mata pelajaran ya. Jadi sebagai informasi bahwa kalau tadi Ibu sempat informasikan bahwa KKM-KD itu diperoleh dari rata-rata KKM indikator. Pun sama untuk mendapatkan KKM fisika misalnya untuk KKM fisika kelas 10, ini diperoleh dari rata-rata KKM KD. Jadi kalau misalnya tadi dalam 1 tahun ajaran itu ada 11 KD untuk fisika kelas 10. Nah, 11 KD ini dicari rata-ratanya. Rata inilah yang kemudian akan menjadi KKM fisika untuk kelas 10 ya. Semoga bisa dia dipahami penjelasannya Ibu. Jika satuan pendidikan menetapkan satu KKM, maka KKM mata pelajaran dasar
mendapatkan satuan pendidikan, ini dia. Ada beberapa ini ya langkah-langkahnya jika kemudian menentukan satu KKM. Nah, ini kalau lebih dari satu KKM ini, misalnya pada matematika, nah ini dia ya. Jadi kalau misalnya, kalaupun tadi kita tidak menganalisis mulai dari indikator, minimal kita analisis dari setiap rumusan KD. Baik itu pada KI 3 ataupun KI 4. Ini ditentukan masing-masing, maka nanti diperolehlah KKM mata pelajaran. Jadi kalau misalnya Ibu lihat, ini hanya contoh ya, karena tidak mungkin dalam satu tahun itu hanya 3 KD. Ya. Jadi kalau untuk satu tahun ajaran berarti pasti kalau misalnya kita mata pelajaran fisika ya minimal tadi ya ada 11 KD. Nah, misalnya nih untuk yang mau KKM mata pelajaran, nah ini kalau tadi sudah dianalisis per mata pelajaran seperti ini, ya misalnya tadi matematika semoga sinkron ya, wah nggak sinkron ya. Taruh misalnya di sini 68. Nanti dipindahkan di sini, misalnya berdasarkan yang tersebut itu 68 di sini. Kalau misalnya ya, yang dari sini kita pindahkan ke bawah. Nah, inilah dia yang dimaksud menunjukkan bahwa berlaku itu lebih dari satu KKM ya, karena setiap mata pelajaran memiliki KKM masing-masing. Bagaimana ketika satu KKM? Nah, satu KKM-nya juga dijelaskan dalam file ini, Ananda bisa melihat. Misalnya nih, kelas ini untuk SD ya. Jadi kalau misalnya untuk SMA berarti di sini kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya. Untuk setiap jenjangnya nanti ada 3 kolom, ini masing-masing dicantumkan. Setelah masing-masing dicantumkan, ini berdasarkan rekap mata pelajaran, ini adalah 77, adalah 70. Jadi ditentukan misalnya penetapan ininya, penetapan satu KKM itu dilihat dari KKM yang paling rendah. Nah, KKM yang paling rendah dalam daftar ini adalah 70, makanya 70 ini dianggap sebagai satu KKM. Ketika yang diberlakukan itu adalah satu KKM. Nah, untuk selanjutnya nanti Anda bisa perhatikan dengan seksama ya. Sekarang kita mau menentukan dulu bagaimana cara menentukan intake daya dukung dengan kompleksitas. Jadi bagaimana caranya menentukan ini? Itu sebenarnya ada dua cara ya. Ada yang pakai skala nilai 0 sampai 100, ada juga yang menggunakan 1 2 3 ya. Nah, untuk cara itu nanti kita akan bahas di video berikutnya.